Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesifa Clara Octavia, NIM 155. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas psikologi kognitif kelas E, jurusan Psikologi Islam. Pengaplikasian psikologi kognitif dalam sudut pandang Islam. Psikologi kognitif itu adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Selain itu juga, psikologi kognitif dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat, dan salah satunya adalah agama Islam. Sudah selayaknya dalam pendidikan Islam memiliki landasan psikologis yang berwawasan kepada Islam. Dalam hal ini dengan berpandu kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya, sehingga akhir dari tujuan pendidikan Islam dapat terwujud dan menciptakan insan kamil bahagia di dunia dan akhirat. Manusia merupakan makhluk pilihan Allah yang mengembangkan tugas ganda, yaitu sebagai khalifah Allah dan Abdullah atau abdi Allah. Untuk mengaktualisasikan kedua tugas tersebut, manusia dibekali dengan sejumlah potensi di dalam dirinya. Islam memandang umat manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dalam keadaan kosong, tak berilmu pengetahuan. Menurut Muhyiddin, Allah membekali manusia dengan potensi-potensi yang bersifat jasmaniah dan rohaniah yang terdapat dalam organ-organ fisiosikis manusia yang berfungsi sebagai alat penting untuk melakukan kegiatan belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman sebagai berikut, yang artinya, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Selanjutnya, ada potensi-potensi untuk mengaplikasikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu aspek jismiyah. Aspek jismiyah itu adalah keseluruhan organ fisik, biologis, serta sistem sel syaraf dan kelenjar diri manusia. Organ fisik manusia adalah organ yang paling sempurna di antara semua makhluk. Alam fisik material manusia tersusun dari unsur tanah, air, api, dan udara. Keempat unsur tersebut adalah materi dasar yang mati. Kehidupannya tergantung kepada susunan dan mendapat energi kehidupan yang disebut dengan nyawa atau daya kehidupan yang merupakan vitalitas fisik manusia. Dan yang kedua, ada aspek nafsiyah. Nah, aspek nafsiyah itu adalah keseluruhan kualitas insaniah yang khas dimiliki dari manusia berupa pikiran, perasaan, dan kemauan serta kebebasan. Dalam aspek nafsiyah ini terdapat 3 dimensi psikis, yaitu dimensi nafsu, akal, dan qalb. Nah, dimensi yang pertama yaitu dimensi nafsu, merupakan dimensi yang memiliki sifat-sifat kebinatangan dalam sistem psikis manusia, namun dapat diarahkan kepada kemanusiaan setelah mendapatkan pengaruh dari dimensi lainnya, seperti akal dan qalb. Ruh dan fitrah. Nafsu adalah daya-daya psikis yang memiliki 2 kekuatan ganda, yaitu daya yang bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala yang membahayakan dan mencelakakan atau daya al-ghadabiyah, serta daya yang berpotensi untuk mengejar segala yang menyenangkan, yaitu daya al-sahwaniyah. Nah, dimensi yang kedua adalah dimensi akal. Ada dimensi psikis manusia yang berada di antara 2 dimensi lainnya yang saling berbeda dan berlawanan, yaitu dimensi nafsu dan qalb. Nafsu memiliki sifat kebinatangan dan qalb memiliki sifat dasar kemanusiaan dan berdaya cita rasa. Akal menjadi perantara di antara keduanya. Dimensi ini memiliki peranan penting berupa fungsi pikiran yang merupakan kualitas insaniah pada diri manusia. Dan dimensi yang ketiga yaitu dimensi qalb.
Nah, dimensi kaum ini memiliki fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta seperti berpikir, memahami, mengetahui, memperhatikan, mengingat, dan melupakan. Fungsi emosi yang menimbulkan daya rasa seperti tenang dan sayang, dan fungsi konasi yang menimbulkan daya karsa seperti berusaha. Nah, selanjutnya dari aspek, yaitu yang ketiga, aspek ruhaniyah. Aspek ruhaniyah adalah keseluruhan potensi luhur atau high potential diri manusia. Potensi luhur itu memancar dari dimensi ruh dan fitrah. Kedua dimensi ini merupakan potensi diri manusia yang bersumber dari Allah. Aspek ruhaniyah bersifat spiritual dan transendental. Spiritual karena ia merupakan potensi luhur batin manusia yang merupakan sifat dasar dalam diri manusia yang berasal dari ruh ciptaan Allah. Bersifat transendental karena mengatur hubungan manusia dengan yang maha transenden, yaitu Allah. Fungsi ini muncul dari dimensi fitrah. Pengaktualisasian potensi ruh mewujudkan fungsi khalifah dan aktualisasi potensi fitrah mewujudkan fungsi ibadah, di mana aktivitas pendidikan hamba Allah tetap akan menjadi ibadah, bukan malah sebaliknya menjadi aktivitas yang jauh dari nilai-nilai religiulitas. Nilai-nilai inilah yang membedakan antara pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Pendidikan Islam yang berhasil adalah proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku berdasarkan norma dan nilai yang sesuai dengan konsep ketuhanan, yang arah pengembangannya banyak ditentukan oleh pembentukan identitas primer, yaitu kecenderungan untuk mengimani Allah dan mentaatinya, yang berlaku bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Fungsi ibadah dan juga identitas sekunder, yaitu transaksi antar manusia dan manusia dengan alam, fungsi khalifah. Baik, sekian dulu pembahasan kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata dari saya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.